Ngerti dong? Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Dr. Andi Nusabiti yang kebetulan sedang menjaga di Klinik Pasundan pada pagi hari ini ya. Ibu punten, sebelumnya saya mengidentifikasi terlebih dahulu dari identitas ibu ya. Iya. Ibu namanya? Bu Iis. Bu Iis, usianya ibu? Usianya 25. Untuk alamatnya? Alamatnya saya di Jalan Mari. Punten, ibu benar perempuan? Iya. Untuk sebelumnya sudah bekerja atau belum? Belum. Belum bekerja. Sebelumnya untuk pendidikan terakhirnya? SMA. SMA. Baik. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan swab atau pemeriksaan pada bagian hidung dan juga tenggorokan. Mungkin untuk pemeriksaan ini sedikit tidak nyaman, ada beberapa bagian yang akan dimasukkan seperti hidung dan juga di bagian tenggorokan. Iya. Mungkin terasa tidak nyaman, tetapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Kan ibu sebelumnya, apakah terdapat riwayat seperti ada benjolan atau pulip pada bagian hidung? Tidak ada, Dok. Sebelumnya untuk pemeriksaan ini, ibu sebelumnya mimisan atau tidak? Oh, tidak. Kemudian apakah ibu memiliki alergi? Tidak ada. Apakah ibu sebelumnya memiliki riwayat penyakit TB paru atau infeksi pada Tidak bagian ada. hidung? Tidak ada. Baik, untuk pemeriksaannya mungkin tidak nyaman, tapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah ibu bersedia untuk Bersedia. dilakukan pemeriksaan? Baik, sebelumnya ibu boleh ke meja pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mencuci tangan dengan nama WHO. Kemudian kita akan mengeringkan dengan tisu. Kemudian kita akan menggunakan handscoon. Dan di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Seperti di sini terdapat gaun, kemudian di sini terdapat boot, sepatu boots, kemudian di sini terdapat tonglet, kemudian terdapat kain nutup, lalu juga terdapat spekulum, kemudian di sini terdapat face shield, kemudian terdapat juga kacamata Google. Lalu di sini terdapat blade tong atau juga blade tong blade. Kemudian di sini terdapat headlamp dan juga parafilm. Kemudian terdapat juga label dan juga label nama dan juga pensil. Kemudian kita akan gunakan terlebih dahulu gaun. Lalu kita ikat. Lalu kita juga menggunakan masker. Setelah menggunakan hand glove atau sarung tangan, dan juga kita akan mengganti dari sepatu kita menggunakan sepatu boot. Kemudian kita akan menggunakan kacamata Google dan juga menggunakan headlamp. Lalu kita pastikan terlebih dahulu headlamp menyala dan kemudian kita akan lakukan pemeriksaan pertama dari bagian hidung atau nasofaring menggunakan nasofaring. Di sini kita akan gunakan terlebih dahulu spekulum untuk memeriksa dari rongga hidung pasien, kedua lubang atau rongga hidung pasien, dan melihat apakah adanya reobstruksi pada bagian hidung pasien. Di sini tidak terdapat reobstruksi pada hidung pasien.
Kemudian kita akan membuka terlebih dahulu dari Dacron swab. Kemudian di sini kita siapkan cryotube, dan juga kita akan memastikan kita menuliskan terlebih dahulu dari identitas pasien. Kemudian kita akan memasangkan memasangkan label pada bagian cryotube. Kemudian mengidentifikasi pasien sesuai dengan identitas yang ada di formulir. Kemudian kita akan memastikan dan menggunakan terlebih dahulu face shield. Lalu kita akan memastikan bahwa dari Dacron swab ini dia tidak terdapat kalsium alginat. Kemudian pastikan juga bagian ujungnya itu tidak terbuat dari kayu karena dia akan mengganggu dari bagian hidung pasien. Kemudian kita siapkan juga plastik klip plastik. Lalu kita akan lakukan di bagian hidung pasien secara perlahan, lalu masukkan, kemudian pastikan berada di pada dasar rongga hidung, kemudian pada palu mulut, dan juga pada bagian medial septum. Lalu setelah dimasukkan, kita akan putar secara perlahan dan kita lakukan nyimpan beberapa detik. Kemudian untuk sekretnya itu dia meresap pada bagian swabnya. Kemudian kita keluarkan secara perlahan, tidak mengenai rongga hidung. Kemudian kita akan masukkan ke dalam cryotube. Lalu kita akan patahkan pada bagian luarnya. Kemudian kita akan tutup menggunakan parafilm. Kita tutup terlebih dahulu dan menggunakan parafilm. Lalu kita masukkan ke klip plastik, dan jika terdapat banyak yang dilakukan swab, maka kita akan bedakan kontainer atau membedakan dari warna supaya tidak terkontaminasi. Kemudian kita masukkan ke kontainer. Lalu kita pastikan suhunya berada pada 4-8 derajat, dan juga jangan dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan kedua. Kita akan lakukan pemeriksaan orofaring. Kita menggunakan tong palet tong, dan memastikan pasien untuk menanggah secara 70 derajat, seperti tadi juga harus menanggah secara 70 derajat, dan pastikan pasien membuka mulutnya. Bapak punten, Ibu punten membuka mulut, dan kita pastikan atau simpan blade pada bagian lidah, dan juga kita akan menggunakan swab. Lalu pastikan membuka bagian lidahnya hingga terlihat dari bagian
faring, kemudian tonsil, dan juga pada bagian mulutnya. Kemudian kita masukkan dan hindari mengenai gusi, gigi, dan juga kita akan tempelkan pada bagian tonsilnya. Baik, lalu boleh Bu menutup mulutnya kembali, lalu kita akan masukkan pada rhinotube-nya untuk mendeteksi apakah ini terdapat media bakteri atau media virus. Lalu kita potong, kemudian kita tutup, dan kita akan tutup menggunakan parafilm. Lalu kita akan masukkan ke plastik mika atau pada kulit plastik. Kemudian kita akan masukkan ke kontainer 4 sampai 8 derajat, dan juga pastikan jangan dimasukkan ke dalam freezer. Baik, untuk pemeriksaannya telah selesai. Lalu kita akan memberikan kesimpulan kepada pasien. Alhamdulillah untuk pemeriksaannya telah selesai, di mana dari hasil swab atau hasil apus tersebut ditemukan bahwa terdapat adanya virus influenza dan juga adanya bakteri Corbini diphtheria, di mana untuk bakteri dan virus tersebut yang menyebabkan keluhan-keluhan itu, dan mungkin untuk obatnya atau tata laksananya Ibu bisa lakukan atau diambil di bagian farmasi ya Bu. Untuk pemeriksaannya telah